Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita dari air yang begitu hina dan menjadi manusia yang sempurna. Salawat dan salam kita sampaikan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapat syafaat beliau di dunia ila yaumil qiyamah. Amin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, setelah kita memahami kesadaran humanis yang berhubungan dengan birrul walidain, yakni orang yang lebih atas di antara kita, maka kita melakukan kesadaran humanis ini untuk menjaga anak keturunan kita. Hal ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim fattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah kalian takut apabila meninggalkan generasi-generasi yang lemah dan lemah pula di dalam kesejahteraan, maka bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah yang benar. Maka di bulan Ramadan ini mari kita ajak anak keturunan kita, karena di dalam ayat tersebut dzurriyyah adalah anak keturunan, yakni anak, cucu dan seterusnya, yang tentunya kita ajak menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan ini mari kita dampingi mereka, kita ajak makan sahur, kita awasi berbukanya, kita ajak sholat tarawih, kita meminta mereka untuk membaca Al-Quran di setiap waktu. Dan ingat bahwa di zaman yang modern ini, keluarga yang jauh bisa dilakukan dengan cara melalui WA group, bisa video call, bisa telegram, dan lain-lain. Tidak ada lagi alasan untuk tidak mengingatkan keluarga kita walaupun tidak serumah. Dan itu biasanya kita lakukan pula dengan handai tolan kita di WA group, yakni senantiasa mengingatkan untuk menjaga kemurnian dari puasa ini. Karenanya setidaknya ada 3 hal yang harus diutamakan oleh orang tua terhadap anaknya. Yang pertama adalah menjaga iman dan agamanya. Maka ajaklah anak-anak mengimani Tuhan yang kita imani, mengikuti agama yang kita peluk, sehingga mereka ada dalam satu golongan kita, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Yang kedua, berikanlah mereka untuk kekuatan fisiknya. Ini artinya bahwa cukupkan untuk makannya, baik yang bersifat makanan pokok maupun makanan pendukung. Dan ini sangat baik bila anak ini masih bayi, maka berikanlah ASI, karena tidak ada minuman yang lebih baik dan lebih sempurna dari air susu ibu atau ASI. Generasi sekarang kita hindari generasi stunting yang tidak bisa tumbuh sesuai dengan usianya, jadi badannya kerdil, karena ini akan mempengaruhi seluruh aktivitas dirinya dan perkembangan intelektualnya. Karenanya di zaman yang sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mendapatkan makanan yang kaya protein dan bergizi. Yang ketiga, anak kita berikan ilmu pengetahuan. Mulai kecil kita sekolahkan, kita beritahu
keseimbangan ilmu antara ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu agama gunanya adalah menuntun bagaimana mereka mengetahui dengan benar Tuhan mana yang layak untuk disembah. Dengan ilmu pengetahuan mengetahui ajaran agamanya, cara-cara melaksanakan agama dengan benar. Dan dengan ilmu umum, maka itu sebagai bekal untuk mengarungi masa depannya. Karena jangan khawatir, anak-anak yang sudah memiliki pengetahuan yang cukup, maka disitulah dia akan memiliki modal yang paling besar. Jadi kita mewariskan ilmu sama dengan mewarisi gunung harta. Sebab ilmu akan menjaga pemiliknya. Kalau kita warisi harta, maka pemiliknya lah yang akan menjaga harta itu. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda terkait dengan ilmu pengetahuan ini, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda ma fa'alaihi bil ilmi. Jadi barang siapa yang ingin sukses hidupnya di dunia, maka harus memiliki ilmu pengetahuan yang cukup. Begitu juga apabila ingin sukses hidup di akhirat, maka memiliki ilmu agama yang cukup. Jadi keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan ilmu umum inilah yang kelak anak-anak kita akan mampu menghadapi masalah di zamannya. Karenanya selagi bulan Ramadan ini, mari kita dampingi anak-anak kita. Mari kita ukur, kita cek keimanannya. Apakah betul-betul keimanannya itu sebagaimana yang sudah dituturkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Begitu juga kita cek secara fisiknya. Betulkah, sudahkah terpenuhi kadar gizi dan protein yang dimakannya. Sehingga generasi yang kuat tidak saja ilmu pengetahuannya yang cukup, tetapi juga fisiknya yang cukup. Dan kita harus meyakini bahwa apa yang dilakukan anak-anak ini bukan hanya sekedar menghabiskan waktu, tetapi betul-betul dalam rangka menyiapkan masa depannya. Dalam bulan Ramadan ini, kita juga mengingatkan kepada anak-anak kita untuk memperbanyak idzikir, untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa adalah membebaskan diri kita dari asupan yang bersifat material, makan dan minum. Dan hakiki puasa adalah membersihkan lisan kita, hati kita dari hal-hal yang menyakitkan lidah kita. Dengan cara apa? Di antaranya adalah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan memperbanyak zikir, insya Allah lisan kita akan senantiasa terbimbing. Dan yang kedua, lakukanlah dengan membanyak membaca Quran, sehingga generasi kita akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ramadan ini akan menjadi Ramadan yang terbaik bagi keluarga kita, sehingga doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan kami, suami istri kami dan anak-anak kami menjadi hiasan mata kita dan menjadikan orang yang takwa sebagai pemimpinnya sejalan dengan tujuan puasa, yakni la'allakum tattaqun. Maka generasi yang baik adalah generasi yang mengikut, yang menjadikan mukmin, yang menjadikan orang yang takwa sebagai pemimpinnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.